wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Supriyani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Trejo, Kecamatan Luanu, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ibu Pratiwi Puji Lestari, guru kelas 3 SD Negeri Trejo, Kecamatan Luanu, Kabupaten Purworejo. Kami di sini akan melakukan percakapan pra-observasi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Puji. Selamat siang Yati. Ya, bagaimana kabarnya Puji hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi bersama Bu Puji. Sebelum nanti saya akan melakukan observasi supervisi akademik di proses kegiatan pembelajaran yang akan Bu Puji lakukan di kelas 3. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Puji laksanakan di kelas. Mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bu Puji melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran beberapa pertanyaan ya Bu ya, yang nanti akan saya tanyakan kepada Bu Puji. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan dari rencana pembelajaran yang akan Bu Puji lakukan di kelas besok. Kira-kira tujuannya apa Bu? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, ada tiga tujuan. Yang pertama yaitu dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar. Untuk yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dan benar. Untuk yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Seperti itu. Baik, jadi ada 3 tujuan ya yang akan Bu Puji capai dengan kegiatan pembelajaran besok. Nah, yang kedua Bu, area pengembangan yang ingin Bu Puji lakukan ini apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang ingin Bu Puji terapkan dalam pembelajaran kelas. Mungkin dari strateginya, model atau metode pembelajarannya Bu. Oh iya Bu Yani, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Saya juga akan melaksanakan pembelajaran secara kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan problem based learning atau PBL. Dan metode yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan dialog. Ya, baik. Jadi kegiatan pembelajaran yang digunakan di kelas dengan strategi berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, ajaran sosial emosional. Kemudian juga Bu Puji menggunakan model pembelajaran PBL atau program based learning, di mana metode belajar yang berpusat pada hybrid itu ya Bu ya. Kemudian juga Bu Puji akan menggunakan metode berkelompok, ada diskusi,
tanya jawab dan nanti ada pembahasan. Baik Bu Ci, sekarang bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Ci gunakan ini? Oh ya, untuk media yang akan saya gunakan adalah menggunakan slide atau video, materi tentang pecahan, gambar pecahan, benda konkret, dan LKPD juga rekod. Oke. Baik Bu Ci, terus kapan ini rencananya Bu Ci akan melakukan pembelajaran ini? Oh, untuk rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini minggu depan hari. Oke. Kemudian Bu Ci akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini minggu depan. Melakukan kegiatan pembelajaran ini minggu depan ya. Nanti saat Bu Ci melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, izinkan saya ya Bu ya untuk mengobservasi, mensupervisi Bu Ci di ruang kelas 3. Nanti saya akan melakukan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Nah, nanti setelah saya mengobservasi, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi Bu. Jadi setelah Bu Ci melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, selesai dari kegiatan pembelajaran itu, saya nanti juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, pada percakapan ini kita nanti akan dihadiri juga oleh pengajar praktik saya dulu. Diizinkan ya Bu ya. Nah, sebelum percakapan kita ini kita akhiri Bu, dalam percakapan pra observasi ini, hal apa sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan bintang kita kali ini? Untuk kali ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi, model, metode, dan media yang akan saya gunakan nantinya. Atas waktunya untuk bincang-bincang kita siang hari ini membahas observasi kegiatan pembelajaran yang nanti minggu depan akan Bu Ci laksanakan. Semoga Bu Ci sehat selalu dalam mendampingi anak-anak belajar. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Semoga semuanya bisa lancar. Amin. Assalamualaikum Bu Ci. Waalaikumsalam. Demikian percakapan pra observasi kami. Sampai berjumpa pada pelaksanaan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani SPD, CGP Angkatan 9, Guru SD Negeri Triorejo, Kecamatan Loanu, Kabupaten Purworejo. Ibu Daryati SPD, pengajar praktik CGP Angkatan 9, Kabupaten Purworejo. Ibu Indah Wiharti, fasilitator BPGP Jawa Tengah.
hari ini ada yang tidak masuk? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bersama ya. Sebelum kita belajar bersama, kita punya keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati. Nah, apa saja keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati kemarin? Yang kedua, yang ketiga, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang keempat, jika ada pelajaran yang belum mengerti, boleh bertanya dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu. Oke, yuk bersikap sopan, adab. Yang terakhir, nah itu nanti sebelum pelajaran kita punya hari ini sebelum mulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia dulu karena Mbak Nisa maju ke depan memimpin namanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk Mbak Nisa. Lupakan segala aktivitasmu. Sebelumnya coba duduk dengan tenang, dengan rileks. Nah, tangan letakkan di atas paha. Kemudian
Apa tuh pecahan kemarin kita sudah membahasnya pertemuan kemarin. Apa itu pecahan? Pecahan itu apa? Suatu barisan dari suatu kesatuan yang misalnya ibu di rumah punya semangka satu, punya semangka satu yang utuh, kemudian mau dibagi kepada tetangganya separuhnya dari semangka. Nah, separuhnya ini kan semangkanya seperti ini, mau diberikan kepada tetanggamu, berarti dibagi menjadi dua, separuh buat rumah, separuh buat tetangga. Nah, satu bagian ini nilainya kemarin berapa? Jadi bagian ini itu namanya yang disebut pecahan. Bagian ini yang disebut pecahan. Jadi pecahan itu suatu bagian dari satu kesatuan yang utuh. Nah, nanti kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, pecahan itu kan ada pembilang dan pengikut nomor. Yang atas itu pembilang, yang bawah itu pengikut. Dan ini penyebut. Nanti kamu tak ini dengan video tentang membandingkan pecahan. Berbandingkan, nanti kamu tak kasih kesempatan. Kembali lagi dalam channel ini. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 3 SD, tema 5, subtema 2 tentang membandingkan pecahan. Sudah siapkan anak belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Pertama adalah membandingkan pecahan dan tanda yang perhatikan pada bagi yang tahu tanda ini dibaca seperti apa? Terus tanda yang kedua bentuknya dibaca seperti itu atau kurang. ya. Nah, bisa kamu buat titeman ya. Nah, tadi tambahnya bagaimana kalau lebih kecil? Seperti ini ya. Kalau lebih besar seperti ini. Nah, untuk gampangnya kamu belajar, kita tarik garis kasih angka satu di depannya. Nah, ini depannya. Ini kecil, ini besar. Nah, itu namanya. Ini lebih kecil dan ini lebih besar. Kalau lebih besar terbuka, kalau lebih kecil atau terbalik namanya tertutup. Lebih besar terbuka, lebih kecil tertutup. Ingat ya. Oke, kita akan mencoba belajar dari ilustrasi. Ada dua pizza, satu tangan dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama diambil satu bagian. Satu bagian ini jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, ini adalah di atas satu. Bagian itu nilainya 1/4.
lebih besar adalah Nah, dengan melihat gambar kamu tahu ya mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, itu pizza 1 dibagi 8. Nah, dapatnya sekitar 1/8. Nah, yang satu pizza 1 dibagi 4 bagian sama besar, nilainya 1/4, dapatnya segitu. Jadi dengan melihat gambar kamu tahu bisa membandingkan 1/8 itu lebih kecil daripada 1/4. Oke, lanjut. coba kalau ukur Tandanya seperti lebih kecil 1/8 lebih kecil dari 1. ya, tandanya yang ini atau yang ini? Kecil. Yang dipadukan yang bukan 1/8 lebih kecil dari 1/4. Oke. Coba kita lanjut aja ilustrasi masih dengan dua pizza. Saya Pizza pertama dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Pizza pertama 1 bagian diambil. 1 bagian yang diambil ini jika dinyatakan dalam pecahan nilainya adalah nilainya berapa? 1 bagian itu dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nilainya 1/2. 1 potongan itu nilainya 1/2 atau 1/2. Oke. ya 1/2. Pizza kedua 1 bagian juga diambil. Bagian pizza jika dinyatakan dalam bentuk pecahan nilainya adalah 5. Nah, itu 1 bagian pizza dibagi menjadi 4 sama besar. Nilainya 1/2-nya 1/4. Nah, dengan melihat gambar ini, coba mana yang lebih besar? 1/2. Tandanya bagaimana coba? Tandanya seperti ini atau seperti ini? Nah, yang jadi patokan yang sini apa? 1/2 lebih besar dari 1/5. Lebih besar yang ini atau yang ini tandanya? Ya. Oke. Jika Coba kita coba lihat. 1 mana yang lebih besar? Kita bisa lihat dari bentuk saja yang lebih besar 1/4. Mana yang lebih kecil? Ya 1/4. Maka tandanya terbuka 1/2 lebih besar dari 1/4. Oke, kita akan coba menyelesaikan permasalahan. Dibagi menjadi 2 bagian yang besar 1 bagian. Maka bagian yang keluar nilainya adalah 1/2. Persenjataan dibagi menjadi 4 bagian yang besar. Bagian yang keluar nilainya yang berwarna adalah 1/4. Jika kita Bandingkan yuk. 1/2 dan 1/4. Bagiannya itu lebih besar yang mana? 1/2 atau 1/4? Nanti lihat gambar bisa ya. 1/2. bandingkan 1/2 dan 1/4, maka tandanya dia akan tadinya 1/2 lebih besar dari 1/4. Anda bisa melihat dari gambarnya. Gambarnya 1/2 sama 1/4 jelas terlihat besar 1/4. Maka tandanya 1/2 lebih besar dari 1/4. Dibagi menjadi 4 sama besar. 2 bagian berwarna yang berwarna adalah 4/4.
Jika kaitannya sama maka bagian yang cocok adalah dan tutup jadi yang bermanfaat dari jadi 4 sama besar bagian jadi ya pasti panjang dibagi menjadi 5 bagian besar 3 bagian diberi warna 4 bagian diberi warna ya kecil yang mana? Kecil namanya apa? 3/4 lebih kecil atau lebih besar dari 3/5? Nah, ya, gambar. Ini, ayo kita lihat. mana yang besar? Ya, yang besar ya dapat yang lebih kecil 3/5 maka tandanya yang lebih besar 3/5. oke kita membahas tentang masalah jawabannya sudah kita kerjakan ini satu yang kedua bagian bawah Jadi kan kedua ada pembilang dan ada penjauh. Yang atas itu pembilang, yang bawah penjauh. ini dia bagian kesulitan bagi berapa itu jika dibandingkan dari nomor 1, 2, dan 3 apakah pembilangnya sama nomor 1 pembilangnya 1 nomor 2 pembilangnya Pembilangnya sama. Pembilang itu yang atas atau yang bawah? Pembilangnya sama. Nomor 1 dan 1. Yang kedua 2 dan 2. Yang ketiga 3 dan 3. Jadi pembilangnya sama. yang kedua nomor kita pembilangnya 3 jika anak-anak menemukan soal dengan pembilang sama anak-anak 3 merupakan penelitian. Nah, jika pembilangnya sama maka semakin besar penyebabnya maka nilainya semakin kecil dan semakin kecil penyebabnya maka nilainya semakin besar. Contohnya 1/2 penyebab yang besar adalah 4 maka 1/4 ini paling kecil dan penyebab yang besar penyebab yang kecil adalah 1/2 penyebab yang kecil adalah 2 maka 1/2 ini nilainya yang besar maka nilainya seperti ini 1/2 lebih besar dari 1/4 Nah, gimana dari ini tadi? Jika pembilangnya sama seperti ini, itu kan bandingannya 1/2 dan 1/4. Kan pembilangnya sama 1 dan 1. Berarti kamu tinggal melihat penyebutnya 2 dan 4 sama atau beda? Berbeda. Yang jadi pertanyaan yang kalau penyebutnya itu lebih besar berarti nilainya lebih kecil caranya. Kalau penyebutnya lebih kecil berarti apa pecahannya lebih besar. 1/2 dan 1/4 pembilangnya kan sama 1 penyebutnya 2 dan 4 berarti 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil?
yang lebih besar adalah berapa yang besar adalah berarti kita punya yang besar. Tandanya kurang dari kecil dari 2. Itu ya. Oke, kita lanjut pada berikutnya. Itu tadi nek pembulannya sama. Bulannya nanti penyebutnya yang sama. Ada sekarang dipotong menjadi 4 bagian besar, lalu ada 3 bagian yang diberikan. Maka bagian yang diberikan adalah 3/4. Jika kita bandingkan 2/4 itu 4 mana yang besar? Ini yang besar. Lihat ya. Lihat yang banyak besar. Maka tertutup di 2/4 lebih kecil dari 3/4. Ada bagian panjang dipotong menjadi 6 bagian besar, bagian lebih warna. Maka bagian yang lebih warna nilainya adalah 2/6. Persegi panjang dipotong menjadi 6 bagian besar, bagian lebih warna. Maka yang lebih warna nilainya adalah 3/4. Jika kita bandingkan, kita mana yang besar? Yang lebih kecil dari 2/6. Jadi tandanya tutup 2/6 lebih kecil dari 3/4. Oke, gambar ketiga. Ada pertanyaan dipotong menjadi 8. Lalu 5 bagian berwarna. Maka bagian berwarna adalah 5/3. Ada pertanyaan kita menjadi 8 bagian besar, bagian diberi warna. Maka yang diberi warna adalah 3/4. Jika kita bandingkan dengan yang besar adalah 5/4. Jadi tandanya 5/8. Masih ingat ya, bagian atas pecahan dan bagian bawah yang pendek. Nah, jika kita nomor 1, 2, 3 melihat bahwa setiap kelompok memiliki kebutuhan yang sama. Ya kan? Sebelumnya 4, 6, nomor 3 disebutkan. Dan jika menemukan suatu bagian yang sama, maka semakin besar penduduknya, semakin besar penduduknya, maka nilainya semakin besar. Dan semakin kecil penduduknya, nilainya semakin kecil. Nah, contohnya nomor 1, 2/4. Sekarang dia tadi pembilangnya yang soal yang pertama tadi, video yang pertama pembilangnya sama yang ini, yang soal yang ini penyebutnya ya sama. Masih ingat ya yang atas itu pembilang, yang bawah double. Nah, yang ini, yang soal yang ini itu pembilangnya
dan 2 dan 3 kan 2 lebih kecil. Terus yang soal nomor 2 per 6 dan 3 per 6. Nah, penyebutnya sama, berarti kamu tinggal membandingkan pembilangnya. 2 dan 3 berarti 2 lebih 2 per 6 lebih kecil daripada 3 per 6. Lagi yang nomor 3 penyebutnya sama 8 dan 8, berarti kamu tinggal membandingkan yang pembilangnya 5 dan 3. 5 per 8 dan 3 per 8 itu lebih 5 per 8 lebih kecil atau lebih besar? 3 per 8 lebih besar, karena jika penyebutnya sama maka semakin besar pembilangnya nilainya semakin besar. Jadi 1 yaitu 2 per 4 dan 3 per 4 ini kan sama penyebutnya, berarti kamu tinggal bandingkan 2 dan 3. Semakin kecil pembilangnya pecahnya semakin kecil. Tapi kalau pembilangnya itu lebih besar berarti pecahan itu besar nilainya. Berarti nih 2 per 4 dan 3 per 4, 2 per 4 lebih kecil, berarti 3 per 4. Ada yang kurang jelas nggak nih? Belum jelas, silahkan bertanya. Siapa yang belum jelas? Sudah jelas? Oke. Nah, yang tanya ya. Kalau 3 per 6 dan 2 per 4 per 6 juga 3 per 6 dan 4 per 6 itu 3 per 6 lebih kecil atau lebih besar dari 4 per 6? Kecil. Nah, karena dia pilihan penyebutnya sudah sama, tinggal membandingkan pembilang. Nah, yang atas pembilangnya, yang bawah penyebutnya. 3 dan 4 berarti 3 lebih. Tandanya seperti ini atau seperti ini? Seperti ini. Kalau tadi yang video yang tadi itu yang sama pembilangnya. Jadi 1 per 4 dan 1 dengan 1 per 4 lebih kecil atau lebih besar? Jika pembilangnya sama, penyebutnya dibandingkan. Kalau lebih kecil berarti nilainya lebih besar. Namanya seperti itu. Video pembelajaran kita memberikan semoga dapat membantu ya. Dan sampai jumpa kembali dalam sudah mulai lagi, maka sudah jelas. Nanti kalau sudah jelas, dikasih soal yang dikerjakan secara kelompok. Ini kelompok 1,
Dua dan tiga. Nah, nanti kamu dapat soal berbeda ya. Nah, yang kelompok ini ini nanti bukan lebih besar atau lebih kecil bentuknya. Terus yang kelompok sini untuk mewarnai gambar. Yung kita Apa
Yang ini kecil, yang ini besar kan bisa begini. Nah, berarti 2/4 dan 4/6 itu tandanya 2/4 lebih. Ayo, lebih besar yang mana tandanya? Masing-masing salah satu mewakili dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan yang mewakili untuk mempresentasikan tadi silakan yang lain. Soal yang pertama ininya kalau 2/8 berarti yang diabsen. Nah, kalau 1/8 berarti yang diabsen. Yang bisa 1/2/8 dan 1/8, 2/8 lebih besar dari 1/. Oke, lanjut. Dua keempat dari yang dihasil 2.
Tetapi presentasi dari kelompoknya Mbak A. Ini tadi bentuknya tidak ada dua, membentuk dan menempel. Dua per 8 berarti yang diambil 2 ini. Terus 2 per 4 berarti yang diambil 2 ya. 2 per 8 lebih kecil 2 per 4. Dengan lihat gambar juga kelihatan ya. Mana yang potongannya yang lebih kecil? 2 per 8. Oke. Selanjutnya siapkan ambil lagi yang sudah jelas ya. Nah, dari kelompoknya Mbak Iza ini sudah semua. Terus dari kelompoknya Anda sudah lihat warnanya juga hasilnya sudah bagus. Nah, yang kelompok ketiga punyanya Mbak Najwa dan kawan-kawan juga sudah bagus ya. Bagaimana pelajaran ini? Gimana perasaan? Pelajaran yang lebih menarik. Kita sudah belajar tentang apa juga? Kita sudah dapat pelajaran apa tadi? Bacaan dan membagi.
pembilang tentunya gurunya. Jika pembilangnya sama, berarti kamu membandingkan dengan gurunya. Selanjutnya, jika bentuknya lebih besar, berarti nilainya lebih kecil. Jika bentuknya yang sama, berarti kamu membandingkan yang pembilangnya. Jika pembilangnya lebih kecil, berarti nilainya kecil. Jika pembilangnya besar, berarti nilainya besar. Sudah paham? Oke. Untuk evaluasi tadi sudah ya. Sudah bagus semua, sudah benar semua. Berarti kamu sudah paham. Nah, kita cukupkan kita juga sudah tadi apa pelajaran membandingkan pelajaran selanjutnya kita akan membahas mengurutkan pencapaian. Nanti di rumah kamu belajar buka bukunya agar besok saat berangkat kamu sudah membaca. Nah, nanti buka di LKS tentang memberikan yaitu pelajaran ini. Silakan kalian boleh istirahat dulu. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Supriani SPG dari SD Negeri Trejo, Kecamatan Luar, Kabupaten Purworejo, CDP Angkatan 9 dari Kabupaten Purworejo. Akan melakukan tahapan pasca observasi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Pratiwi Lestari, dan dibumbui oleh pengajar praktik saya di MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bu Puji. Baik Bu Puji, pada siang hari ini saya meminta Bu Puji untuk mengambil saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi setelah kemarin saya menemui Bu Puji mengajar melakukan observasi pembelajaran di ruang kelas Bu Puji di kelas 3. Tujuan pasca observasi ini agar nanti kita sama-sama belajar mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas kemarin, apakah sudah sesuai rencana dengan yang dibuat, atau bagaimana Bu Puji pendapat Bu Puji saat kemarin Bu Puji sudah melakukan
Dan kalau yang belakang anak-anak itu ternyata ada salah satu atau dua anak yang ternyata malah cerita sendiri. Jadi saat menerangkan ada tantangan ketika menerangkan itu ternyata ada siswa yang tidak menarik ya. Kemudian kalau itu dari siswa ada tantangan seperti ini, solusinya bagaimana untuk kedepannya gitu? Kalau kemarin kan videonya saya mengoperasikannya di depan ya, namanya laptopnya mungkin besok untuk laptop saya bisa mengoperasikan laptopnya di belakang siswa, jadi bisa lebih mengamati siswa. Jangan meminjam posisi pemilihan laptopnya ya, penempatan laptopnya agar kita bisa mengontrol anak-anak, keaktifan anak dalam artian memperhatikan gitu ya. Oke. Nah, kesulitan dari Puji sendiri dalam melaksanakan atau kemarin buat itu apa kira-kira? Karena rencananya itu juga dadaan ya, maksud saya mungkin saya kurang persiapan, terus cara itu ya membagi waktunya antara melakukan bagi waktu antara kelompok Saat ada diskusi anak-anak ya. itu kan ya anak terlalu lama diskusi jadi kurang Ya, jadi tantangan Puji dan pembagian waktunya. Nah, untuk itu Puji, bagaimana harapan atau rencana besok dalam pembagian waktu agar bisa sesuai menurut Puji bagaimana? saya akan lebih mempersiapkan rencana yang lebih matang lagi. Ya, jadi Puji akan melakukan rencana yang lebih matang lagi. Sekarang selain Puji dari tantangan dari siswa yang bermain sendiri, Puji tantangan mengatur apa gitu. Nah, tadi Puji juga sudah menerangkan solusinya pembelajaran yang akan datang bagaimana alternatif solusi lain selain tadi memindahkan posisi proyektor di belakang dan Puji juga bagi waktu dengan tepat dan baik perencanaannya. Mantap, ada solusi yang lain. Solusinya ya saya akan membiasakan pembelajaran ini lebih maksudnya tidak hanya sekarang saja, nanti untuk kedepannya saya juga akan melakukan pembelajarannya juga Jadi ada alternatif lain selain tadi berbagi waktu, Puji juga akan membiasakan dengan menerapkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan terintegrasi KSP secara kontinu ya Puji, tidak hanya saat sekarang saja karena Puji sudah mendapatkan pengetahuan baru yang merasakan anak-anak senang karena bisa berpengalaman, jadi bisa diterima di Puji yang sudah